Halo Bapak dan Ibu semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungannya ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk berkunjung ke video ini. Bagi penonton baru di channel ini, selamat datang. Dan untuk Anda yang sudah subscribe dan like video ini, saya doakan semoga Bapak dan Ibu diberikan rezeki yang melimpah ruah, serta disembuhkan dari segala macam penyakit. Amin. Jangan lupa juga absen di kolom komentar ya, dari kota mana saja Anda menonton video ini. Hari ini, saya punya kisah menarik yang mungkin bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Ada seorang ibu bernama Dewi. Usianya sudah menginjak 70 tahun. Beliau ini punya beberapa tanda dalam dirinya yang membuat penasaran. Dan setelah ditanyakan ke para ahli, Ibu Dewi pun terkejut. Beliau tidak menyangka bahwa tanda-tanda itu bisa memprediksi berapa lama ia akan hidup. Nah, semua rahasia dan penemuan ini akan saya bagikan lengkap di video ini. Tanda-tanda fisik dan kebiasaan yang kita miliki, terutama saat sudah memasuki usia 70 tahun, ternyata bisa menjadi prediktor akurat tentang berapa lama kita akan hidup. Ini bukan sekedar mitos atau ramalan, melainkan hasil dari penelitian ilmiah yang mendalam dan pengamatan para ahli kesehatan selama bertahun-tahun. Pola-pola ini ditemukan pada individu yang memiliki umur panjang dan kualitas hidup yang baik hingga usia senja. Mungkin banyak dari kita yang berpikir bahwa umur itu rahasia Tuhan sepenuhnya. Memang benar, namun sains memberikan kita petunjuk tentang bagaimana tubuh kita bereaksi terhadap berbagai faktor dan gaya hidup. Dengan memahami tanda-tanda ini, kita bisa mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan kualitas hidup dan insya Allah memperpanjang usia kita dalam kondisi sehat. Jadi, jangan lewatkan setiap poin yang akan kita bahas ya, karena ini bisa menjadi kunci untuk memahami kondisi kesehatan Anda saat ini dan di masa depan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Catatan Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagi tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Pertama, kecepatan berjalan. Percayakah Anda bagaimana cara Anda berjalan di usia 70 tahun ke atas bisa menjadi indikator kuat tentang berapa lama Anda akan hidup? Ya, kecepatan berjalan yang cepat dan stabil pada individu di atas 70 tahun sangat terkait dengan umur yang lebih panjang. Ini bukan sekedar tentang seberapa cepat Anda sampai di tujuan, tapi lebih pada apa yang diungkapkan oleh langkah-langkah Anda tentang kondisi tubuh. Ketika seseorang mampu berjalan dengan cepat dan mantap di usia senja, itu menunjukkan kebugaran keseluruhan yang sangat baik. Ini berarti otot-otot yang masih kuat, sendi-sendinya fleksibel, dan koordinasi geraknya masih berfungsi optimal. Kemampuan ini seringkali merefleksikan gaya hidup aktif yang mungkin sudah dijalani sejak usia muda. Selain itu, kecepatan berjalan yang baik juga menjadi cerminan dari kekuatan otot yang memadai. Otot yang kuat tidak hanya menopang gerakan, tetapi juga membantu menjaga postur tubuh dan mengurangi risiko jatuh. Jatuh adalah salah satu penyebab utama cedera serius pada lansia, dan kemampuan berjalan yang baik dapat meminimalkan risiko tersebut. Yang tak kalah penting, kecepatan berjalan juga mengindikasikan kesehatan jantung yang prima. Saat kita berjalan cepat, jantung harus memompa darah lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan oksigen otot. Jika sistem kardiovaskular berfungsi dengan baik, ini berarti jantung dan pembuluh darah dalam kondisi sehat, yang secara langsung berkontribusi pada umur panjang. Singkatnya, kecepatan berjalan adalah semacam sensor alami yang menunjukkan seberapa baik sistem tubuh Anda bekerja secara harmonis. Ini adalah indikator sederhana, namun sangat powerful yang bisa Anda perhatikan pada diri sendiri atau orang yang Anda cintai. Mempertahankan kecepatan jalan yang baik melalui aktivitas fisik rutin sangat direkomendasikan untuk lansia. Kedua, kekuatan genggaman. Pernahkah Anda memperhatikan seberapa kuat jabat tangan seseorang yang sudah berusia lanjut? Ternyata, kekuatan genggaman atau jabat tangan yang kuat disajikan sebagai indikator yang jelas dari vitalitas secara keseluruhan pada orang dewasa yang lebih tua. Ini bukan sekedar kesan pertama yang baik, melainkan sebuah cerminan penting dari kondisi kesehatan internal. Kekuatan genggaman yang baik secara langsung mencerminkan kekuatan otot di seluruh tubuh.
Meskipun genggaman terlihat hanya melibatkan tangan dan lengan, otot-otot ini sebenarnya terhubung dengan banyak kelompok otot besar lainnya. Sebuah genggaman yang kuat menunjukkan bahwa massa otot di tubuh Anda masih terjaga dengan baik, yang merupakan aset berharga di usia senja. Selain itu, genggaman yang kuat juga merupakan indikator dari sirkulasi darah yang baik. Otot-otot memerlukan pasokan darah dan nutrisi yang konstan untuk berfungsi secara optimal. Jika sirkulasi darah Anda lancar, itu berarti jantung Anda memompa darah dengan efisien ke seluruh tubuh, termasuk ke otot-otot tangan Anda. Tidak hanya itu, kekuatan genggaman juga berhubungan dengan sistem saraf yang berfungsi dengan baik. Otot-otot menerima sinyal dari otak melalui saraf untuk berkontraksi. Genggaman yang kuat menunjukkan bahwa koneksi saraf otot ini masih utuh dan responsif, yang penting untuk koordinasi dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang-orang dengan kekuatan genggaman yang lebih baik cenderung memiliki resiko lebih rendah terhadap berbagai penyakit kronis, termasuk penyakit jantung dan stroke. Jadi, jangan remehkan kekuatan genggaman Anda. Ini adalah tanda sederhana yang bisa memberikan banyak informasi tentang kesehatan Anda. Ketiga, kemampuan berdiri dengan satu kaki. Mungkin terdengar sepele, tetapi kemampuan untuk menyeimbangkan diri dengan satu kaki setidaknya selama 10 detik diidentifikasi sebagai prediktor kuat umur panjang. Indikator ini berfokus pada keseimbangan, sebuah aspek vital dari kesehatan fisik yang sering kali menurun seiring bertambahnya usia. Kemampuan ini tidak hanya tentang kekuatan otot, tetapi juga tentang koordinasi saraf dan otak. Masalah keseimbangan adalah salah satu faktor resiko utama yang terkait dengan resiko jatuh pada lansia. Jatuh bisa menyebabkan cedera serius seperti patah tulang panggul, kepala, atau cedera lain yang dapat berdampak fatal atau sangat mengurangi kualitas hidup. Dengan memiliki keseimbangan yang baik, resiko ini dapat diminimalisir secara signifikan. Selain itu, keseimbangan yang baik juga merupakan indikator dari kesehatan neurologis yang optimal. Proses menjaga keseimbangan melibatkan interaksi kompleks antara mata, telinga bagian dalam, sistem vestibular, otot, sendi, dan otak. Jika semua komponen ini berfungsi dengan baik, kemampuan berdiri dengan satu kaki akan terjaga. Penelitian bahkan menunjukkan adanya korelasi antara masalah keseimbangan dengan penurunan kognitif. Hal ini mungkin karena area otak yang bertanggung jawab untuk keseimbangan juga terlibat dalam fungsi kognitif. Jadi, menjaga keseimbangan tidak hanya melindungi Anda dari jatuh, tetapi juga bisa menjadi cerminan kesehatan otak Anda. Melatih keseimbangan secara teratur, bahkan dengan latihan sederhana seperti berdiri di satu kaki sambil menggosok gigi, bisa sangat bermanfaat. Ini adalah tanda penting yang bisa memberikan gambaran tentang resiko cedera dan kesehatan otak Anda di masa tua. Keempat, pola tidur. Kualitas dan konsistensi tidur pada individu di atas 70 tahun bukan sekedar tentang kenyamanan, tetapi dibahas sebagai indikator penting tentang berapa lama seseorang dapat hidup. Tidur yang cukup dan berkualitas adalah fondasi bagi kesehatan fisik dan mental, terutama di usia senja. Pola tidur yang baik menunjukkan tubuh mampu melakukan proses pemulihan secara optimal. Tidur yang baik sangat terkait dengan kehidupan yang lebih panjang dan lebih sehat. Saat kita tidur, tubuh melakukan perbaikan sel, mengkonsolidasikan memori, dan mengatur hormon. Ini semua adalah proses vital yang mendukung fungsi organ dan sistem kekebalan tubuh agar tetap kuat dan efisien. Kurang tidur kronis dapat mengganggu semua proses ini. Sebaliknya, pola tidur yang buruk secara signifikan meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan pada lansia. Salah satunya adalah penurunan memori. Kurang tidur dapat mengganggu kemampuan otak untuk membentuk dan menyimpan ingatan baru, serta mempercepat proses degeneratif pada otak. Selain itu, tidur yang buruk juga berkontribusi pada resiko penyakit jantung. Kurang tidur dapat meningkatkan tekanan darah, peradangan, dan kadar hormon stres, yang semuanya merupakan faktor risiko utama untuk kondisi kardiovaskular. Jantung memerlukan waktu istirahat yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Terakhir, kualitas tidur yang buruk juga dapat menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Orang yang kurang tidur lebih rentan terhadap infeksi dan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih dari sakit. Jadi, prioritaskan tidur Anda.
Menciptakan rutinitas tidur yang teratur dan lingkungan tidur yang nyaman adalah investasi terbaik untuk umur panjang dan kesehatan. Kelima, nafsu makan dan kebiasaan makan. Apakah Anda masih memiliki nafsu makan yang baik dan kebiasaan makan yang seimbang setelah usia 70 tahun? Ternyata, hal ini adalah indikator kuat umur panjang. Asupan nutrisi yang adekuat dan pola makan yang teratur adalah pilar utama yang menjaga tubuh tetap kuat, energik, dan tahan terhadap penyakit. Memiliki nafsu makan yang sehat di usia senja menunjukkan bahwa sistem pencernaan berfungsi dengan baik dan tubuh masih mampu menyerap nutrisi penting. Ini adalah kunci untuk mempertahankan kekuatan tubuh. Karena nutrisi yang cukup diperlukan untuk menjaga massa otot, kepadatan tulang, dan fungsi organ vital. Tanpa asupan yang cukup, tubuh akan mulai melemah dan lebih rentan terhadap kerapuhan. Selain itu, kebiasaan makan yang seimbang, kaya akan buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan protein tanpa lemak, sangat penting untuk kekokohan sistem kekebalan tubuh. Nutrisi yang tepat membantu tubuh memproduksi sel-sel kekebalan yang kuat dan efektif melawan infeksi. Kekebalan yang kuat berarti Anda lebih jarang sakit dan lebih cepat pulih saat terkena penyakit. Asupan makanan yang sehat juga berkontribusi pada tingkat energi yang tinggi. Di usia 70 tahun, energi yang cukup memungkinkan Anda untuk tetap aktif, berinteraksi sosial, dan menikmati hidup. Kekurangan energi akibat nutrisi yang buruk dapat menyebabkan kelelahan kronis dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi, perhatikan apa yang Anda makan dan seberapa baik nafsu makan Anda. Jika ada perubahan signifikan pada nafsu makan, segera konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Ini adalah tanda penting yang tidak boleh diabaikan demi umur panjang yang berkualitas. Keenam, kemampuan mengatasi stres. Bagaimana Anda mengelola stres setelah usia 70 tahun? Ternyata, cara seseorang mengatasi tekanan hidup juga dieksplorasi sebagai prediktor umur. Stres adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan, tetapi cara kita meresponsnya memiliki dampak besar pada kesehatan jangka panjang, terutama di usia lanjut. Stres kronis, yaitu stres yang berlangsung terus-menerus dan tidak terkelola dengan baik, dapat memiliki efek merusak pada tubuh. Salah satu dampaknya adalah melemahnya sistem kekebalan tubuh. Ketika kita stres, tubuh memproduksi hormon seperti kortisol, yang, jika terlalu tinggi dalam jangka panjang, dapat menekan fungsi kekebalan, membuat kita lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Selain itu, stres kronis juga meningkatkan risiko penyakit jantung. Stres dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, detak jantung, dan peradangan pada pembuluh darah, yang semuanya merupakan faktor risiko utama untuk kondisi kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke. Jantung yang terus-menerus bekerja di bawah tekanan akan cepat lelah. Tidak hanya itu, stres yang tidak terkendali juga dikaitkan dengan percepatan penuaan. Tingkat stres yang tinggi dapat memperpendek telomer, yaitu bagian pelindung di ujung kromosom kita, yang merupakan penanda biologis penuaan. Semakin pendek telomer, semakin cepat sel-sel kita menua. Mempelajari teknik relaksasi, seperti meditasi, mindfulness, atau hobi yang menenangkan sangat penting di usia senja. Kemampuan untuk mengelola stres secara efektif adalah investasi yang berharga untuk umur panjang dan kesehatan yang prima. Ketujuh, hubungan sosial. Mungkin ini terdengar mengejutkan bagi sebagian orang, tetapi kekuatan hubungan sosial, baik melalui persahabatan, keluarga, atau keterlibatan dalam komunitas, disajikan sebagai salah satu indikator paling jelas tentang berapa lama seseorang dapat hidup setelah usia 70 tahun. Manusia adalah makhluk sosial dan koneksi dengan orang lain memiliki dampak mendalam pada kesehatan fisik dan mental kita. Memiliki jaringan sosial yang kuat memberikan dukungan emosional yang krusial. Rasa memiliki dan dicintai dapat mengurangi perasaan kesepian dan isolasi yang seringkali menjadi masalah serius di usia lanjut. Dukungan ini membantu mengurangi tingkat stres dan meningkatkan mood secara keseluruhan yang berdampak positif pada kesehatan. Selain dukungan emosional, hubungan sosial juga seringkali berarti dukungan praktis. Teman dan keluarga dapat membantu dalam situasi darurat, mengingatkan untuk minum obat, atau menemani saat berobat.
Ini menciptakan jaring pengaman yang penting bagi lansia. Partisipasi dalam aktivitas sosial juga dapat mendorong aktivitas fisik dan mental. Bertemu teman, bergabung dengan klub, atau menjadi sukarelawan dapat menjaga pikiran tetap tajam dan tubuh tetap bergerak. Interaksi ini mengurangi resiko penurunan kognitif dan depresi. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa orang yang memiliki hubungan sosial yang kuat cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat daripada mereka yang terisolasi. Jadi, luangkan waktu untuk menjaga dan membangun koneksi dengan orang-orang di sekitar Anda. Ini adalah resep ampuh untuk umur panjang yang bahagia. Kedelapan, kekuatan kognitif dan memori. Kemampuan untuk mempertahankan kekuatan kognitif dan memori yang tajam di usia 70 tahun juga merupakan indikator penting dari umur panjang. Ini bukan hanya tentang mengingat nama cucu atau kunci rumah, tetapi lebih pada kemampuan otak untuk memproses informasi, belajar hal baru, dan beradaptasi dengan lingkungan. Otak yang aktif dan berfungsi dengan baik adalah aset berharga untuk kualitas hidup di usia senja. Otak yang sehat menunjukkan bahwa sel-sel saraf masih terawat dengan baik dan koneksi antar neuron masih kuat. Ini berarti resiko terhadap penyakit neurodegeneratif seperti demensia atau Alzheimer dapat diminimalisir. Menjaga otak tetap aktif melalui tantangan mental seperti membaca, belajar bahasa baru, atau memecahkan teka-teki dapat membantu mempertahankan fungsinya. Selain itu, kekuatan kognitif yang baik juga memungkinkan seseorang untuk tetap mandiri dan mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Kemampuan untuk mengelola keuangan, merencanakan aktivitas, dan memecahkan masalah sehari-hari adalah kunci untuk mempertahankan otonomi di usia tua. Orang dengan memori yang baik juga cenderung lebih mampu mengelola kesehatan mereka sendiri, seperti mengingat jadwal minum obat atau janji temu dokter. Ini berkontribusi pada penanganan penyakit yang lebih efektif dan pencegahan komplikasi. Jadi, jangan biarkan otak Anda berkarat. Teruslah belajar, membaca, dan berinteraksi secara intelektual. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk memastikan bahwa pikiran Anda tetap tajam seiring bertambahnya usia, yang pada gilirannya akan mendukung umur panjang yang berkualitas. Kesembilan, kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari ADL secara mandiri di usia 70 tahun adalah salah satu prediktor paling kuat untuk umur panjang dan kualitas hidup. ADL meliputi kegiatan dasar seperti mandi, berpakaian, makan, menggunakan toilet, dan berpindah tempat, misalnya dari tempat tidur ke kursi. Ketika seseorang mampu melakukan semua ini tanpa bantuan signifikan, itu menunjukkan tingkat kesehatan dan vitalitas yang tinggi. Kemandirian dalam ADL mencerminkan fungsi fisik yang baik secara keseluruhan. Ini berarti kekuatan otot, fleksibilitas sendi, keseimbangan, dan koordinasi motorik masih terjaga dengan baik. Kemampuan ini sangat penting untuk mencegah ketergantungan pada orang lain dan mempertahankan martabat di usia tua. Selain aspek fisik, kemampuan mandiri dalam ADL juga berhubungan dengan kesehatan kognitif. Untuk melakukan tugas-tugas dasar ini, seseorang memerlukan kemampuan perencanaan, memori, dan pemecahan masalah. Misalnya, memilih pakaian yang sesuai atau menyiapkan makanan memerlukan serangkaian langkah yang terorganisir. Kemandirian ini juga memiliki dampak besar pada kesejahteraan psikologis. Merasa mampu dan tidak menjadi beban bagi orang lain dapat meningkatkan rasa percaya diri, mengurangi risiko depresi, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Meskipun beberapa bantuan mungkin diperlukan seiring bertambahnya usia, mempertahankan kemandirian dalam ADL selama mungkin adalah tujuan yang harus diupayakan. Ini dapat dicapai melalui olahraga teratur, diet seimbang, dan menjaga fungsi kognitif. Terakhir, namun tidak kalah penting, optimisme dan sikap positif terhadap kehidupan di usia 70 tahun merupakan prediktor kuat lainnya untuk umur panjang. Ini bukan sekadar tentang menjadi bahagia sepanjang waktu, tetapi lebih pada memiliki pandangan hidup yang konstruktif, kemampuan untuk melihat sisi baik dari suatu situasi, dan keyakinan bahwa masa depan bisa lebih baik. Orang yang optimis cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Mereka lebih mampu menghadapi tantangan dan melihat kesulitan sebagai peluang untuk belajar, bukan sebagai akhir dari segalanya.
Ini membantu mengurangi dampak negatif stres kronis pada tubuh. Selain itu, sikap positif juga dikaitkan dengan kebiasaan hidup yang lebih sehat. Orang yang optimis cenderung lebih termotivasi untuk berolahraga, makan sehat, dan menjaga hubungan sosial. Mereka melihat upaya-upaya ini sebagai investasi untuk masa depan yang lebih baik, bukan sebagai beban. Optimisme juga dapat mempersejahterakan sistem kekebalan tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki pandangan hidup positif cenderung memiliki respons kekebalan yang lebih kuat terhadap penyakit. Ini mungkin karena hormon stres yang lebih rendah dan mood yang lebih baik. Lebih dari itu, sikap positif membantu seseorang menjaga tujuan hidup dan makna di usia senja. Memiliki tujuan dan merasa dibutuhkan dapat memberikan motivasi untuk terus hidup dan menikmati setiap momen. Jadi, pupuklah optimisme dalam diri Anda. Lingkari diri Anda dengan hal-hal positif, praktikkan rasa syukur, dan selalu cari sisi terang dalam setiap situasi. Ini adalah salah satu kunci untuk hidup lebih lama dan lebih bahagia. Nah, Bapak dan Ibu, setelah mengetahui 10 tanda penting yang bisa memprediksi berapa lama kita akan hidup di usia 70 tahun, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana jika ada beberapa tanda yang belum optimal pada diri saya? Jangan khawatir, informasi ini justru menjadi motivasi bagi kita untuk bertindak. Yang perlu diingat adalah bahwa sebagian besar tanda-tanda ini dapat ditingkatkan melalui perubahan gaya hidup yang positif. Pertama, untuk kecepatan berjalan, kekuatan genggaman, dan kemampuan berdiri dengan satu kaki, mulailah rutin berolahraga ringan. Jalan kaki setiap hari, lakukan latihan kekuatan sederhana seperti mengangkat beban ringan, bisa menggunakan botol air, atau latihan keseimbangan seperti berdiri satu kaki sambil berpegangan pada kursi. Konsisten adalah kuncinya. Kedua, untuk pola tidur. Ciptakan rutinitas tidur yang teratur. Usahakan tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Pastikan kamar tidur gelap, tenang, dan sejuk. Hindari kafein dan gadget sebelum tidur. Jika masalah tidur berlanjut, konsultasikan dengan dokter. Ketiga, untuk nafsu makan dan kebiasaan makan. Perhatikan asupan nutrisi Anda. Konsumsi makanan yang kaya serat, vitamin, dan mineral. Penuhi kebutuhan protein untuk menjaga massa otot. Keempat, serta takaran yang aman untuk semua lansia biasanya adalah diet seimbang dan bervariasi. Prioritaskan makanan utuh seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, protein tanpa lemak, ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, dan lemak sehat. Hindari makanan olahan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh. Pastikan asupan cairan cukup untuk menghindari dehidrasi. Jika ada kondisi medis tertentu, konsultasikan dengan ahli gizi untuk takaran yang lebih spesifik. Kelima, untuk kemampuan mengatasi stres, pelajari teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau pernapasan dalam. Lakukan hobi yang Anda nikmati, luangkan waktu untuk bersantai, dan jangan ragu mencari dukungan jika merasa terlalu terbebani. Keenam, untuk hubungan sosial. Aktiflah bersosialisasi. Habiskan waktu bersama keluarga dan teman. Bergabunglah dengan komunitas atau klub yang sesuai dengan minat Anda. Menjadi sukarelawan juga bisa menjadi cara yang baik untuk tetap terhubung. Ketujuh, untuk kekuatan kognitif dan memori. Tantang otak Anda setiap hari. Baca buku, pelajari keterampilan baru, mainkan puzzle atau permainan asa otak. Tetaplah ingin tahu dan terbuka untuk belajar. Kedelapan, untuk tingkat kemandirian dalam ADL. Teruslah aktif secara fisik dan mental. Jangan terlalu cepat bergantung pada bantuan jika Anda masih bisa melakukannya sendiri. Lakukan latihan yang mendukung kekuatan fungsional untuk menjaga kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Kesembilan, untuk optimisme dan sikap positif. Latih mindfulness dan rasa syukur. Fokus pada hal-hal baik dalam hidup Anda. Lingkari diri Anda dengan orang-orang dan aktivitas yang positif. Cari makna dan tujuan dalam hidup Anda. Jadi, Bapak dan Ibu, kita telah membahas 10 tanda penting yang bisa memprediksi berapa lama Anda akan hidup di usia 70 tahun. Mulai dari kecepatan berjalan, kekuatan genggaman, kemampuan berdiri satu kaki, pola tidur, nafsu makan dan kebiasaan makan, kemampuan mengatasi stres, hubungan sosial, kekuatan kognitif dan memori,
tingkat kemandirian dalam ADL, hingga optimisme dan sikap positif. Semua indikator ini bukanlah sekedar angka atau prediksi klinik, melainkan hasil penelitian ilmiah yang menyoroti betapa pentingnya gaya hidup dan kondisi fisik mental kita di usia senja. Penting untuk diingat bahwa informasi ini bukan untuk membuat kita khawatir, melainkan sebagai pemicu untuk bertindak. Jika ada beberapa tanda yang perlu ditingkatkan, ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk melakukan perubahan positif. Ingat kisah Ibu Dewi yang terkejut, namun kemudian termotivasi untuk memahami lebih dalam kondisi tubuhnya? Kita semua punya potensi untuk memaksimalkan umur panjang kita dengan kualitas hidup yang lebih baik. Dengan memahami dan menerapkan saran-saran yang telah kita bahas, seperti rutin berolahraga, menjaga pola makan seimbang, tidur berkualitas, mengelola stres, tetap terhubung secara sosial, melatih otak, menjaga kemandirian, dan memupuk sikap positif, kita bisa secara signifikan meningkatkan peluang kita untuk hidup lebih lama dalam keadaan sehat dan bahagia. Ini adalah perjalanan yang berkelanjutan. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membawa dampak besar di masa depan. Mari kita berkomitmen untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, terutama di usia emas ini. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda sudah mulai mengenali tanda-tanda ini pada diri Anda atau orang terdekat? Ingat, umur panjang yang berkualitas bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga tentang apa yang kita hindari. Kurangi kebiasaan merokok, batasi konsumsi alkohol, hindari makanan cepat saji yang tinggi gula dan garam, serta kurangi gaya hidup yang kurang bergerak. Perubahan kecil ini bisa membuat perbedaan besar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan informasi penting ini kepada teman-teman lansia, keluarga, atau siapapun yang Anda pedulikan. Mari bersama-sama menyebarkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan di usia senja. Karena berbagi ilmu yang bermanfaat adalah sedekah terbaik. Sampai jumpa di video selanjutnya.